buat para sesepuh Nusantara, para ahli-ahli Nusantara. Baik itu para ahli yang banyak sekali yang tidak memahami hal semacam itu. Ternyata kebudayaan kita juga ada yang menginjak-injak, tidak sadar bahwa itu juga merusak dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan ahli spiritual. Spiritual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sekedar ingin membersihkan batu akik kesayangan yang baru saya dapat. Ini adalah jenis batu akik pandan, teman-teman ya. Menurut saya batu akik pandan ini cukup bagus sekali, cukup menawan, terkesan seperti berkarismatik, kesannya begitu ya dipandang. Dan juga menurut saya ini cukup mempesona sekali. Ini adalah termasuk juga salah satu dari sekian banyak kebudayaan Nusantara. Ini sambil menikmati rokok dan kopi saya. Acaranya ini santai-santai. Ya, membersihkan batu cincin sambil ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong ngalor ngidul, yang penting terarah gitu. Tidak lupa saya ucapkan salam hormat buat para sesepuh Nusantara, para ahli-ahli Nusantara. Baik itu para ahli yang menyandang sebagai profesi dukun, para ahli yang menyandang sebagai profesi dokter, atau para ahli yang menyandang sebagai profesi tabib. Tapi untuk jenis tabib itu bukan sebutan dari Indonesia, teman-teman ya. Kenapa saya sebutkan? Karena di sini hanya beda bahasa saja antara dukun, tabib, dan dokter. Intinya begitu. Kesemuanya itu adalah para ahli. Ahli di bidangnya masing-masing, yang profesinya sebagai dukun juga mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, yang berprofesi sebagai ahli di bidang kedokteran juga mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Begitupun yang disebut dengan para ahli pertabiban. Profesi, entah itu dukun, dokter, tabib, itu mempunyai keahlian masing-masing. Tidak semua dokter mempunyai keahlian keseluruhan, mempunyai bidangnya masing-masing, jurusannya masing-masing. Ada yang disebut dengan dokter spesialis mata, dokter spesialis tulang, dan lain sebagainya. Begitupun dukun. Dukun yang profesinya spesialis tulang disebut dukun sangkal putung. Spesialis mengobati dengan doa-doa khusus disebut dengan dukun suwu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ahli ruqyah gitu. Hanya beda bahasa saja. Namun ternyata itu pengaruhnya cukup besar dikarenakan banyak sekali yang tidak memahami hal semacam itu, memahami maknanya, memahami artinya, dikarenakan kurangnya wawasan, dikarenakan kurangnya pengetahuan, sehingga apa yang sudah dikambing hitamkan menjadi tidak baik atau semuanya jelek. Itu hanyalah persepsi saja. Jujur saya prihatin selama ini. Setelah berabad-abad dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kita dijajah dari segi kebebasan, dijajah dari segi kebudayaan, dan lain sebagainya. Selama berabad-abad, 3 abad lebih, dan sekarang setelah kita merdeka, ternyata kebudayaan kita juga ada yang menginjak-injak, yang katanya para ahli-ahli di Indonesia disebutnya mempunyai peranan yang sangat buruk sekali, sehingga bagi kalangan oknum-oknum tertentu yang tidak mempunyai pemahaman yang cukup luas dan dalam, profesi dikait-kaitkan dengan kebobrokan moral dari beberapa oknum saja, sehingga dari pihak oknum yang menjelek-jelekkan juga tidak sadar bahwa itu juga merusak dirinya sendiri, dikarenakan sempitnya pengetahuan dan dangkalnya pengetahuannya juga.
Bahkan ada yang menyebutkan tidak ada spiritual atau spiritilil. Nah, ini termasuk sangat melecehkan sekali. Kalau sudah menyangkut spiritual, itu urusannya bukan di Nusantara ini atau di Indonesia saja, termasuk sudah menyangkut ke seluruh dunia. Karena spiritual itu dimiliki setiap orang, siapapun itu di seluruh dunia ini. Hanya saja ada yang memperdalam, ada yang tidak. Dan yang memperdalam ilmu-ilmu spiritual inilah yang disebut dengan ahli spiritual. Spiritual itu ada, kata siapa tidak ada. Bahkan dilecehkan dengan kalimat spiritilil. Itu kan termasuk gimana? Sebenarnya saya tidak mau mengungkap hal semacam ini, dikarenakan saya asli orang Indonesia, asli kelahiran Indonesia, dan saya sangat menyukai bahkan mencintai kebudayaan pribumi, sehingga hati saya ini bergerak ingin mengutarakan apa yang selama ini menjadi unek-unek saya, sehingga menjadi sebuah keprihatinan buat saya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau memang ini sudah menjadi pengaruh sebuah dari perkembangan zaman, berarti sudah benar jika kita menyebutkan ini adalah zaman akhir. Dikarenakan apa? Banyak sekali yang lupa akan asalnya, banyak sekali yang lupa akan jati dirinya, sehingga apa yang menjadi kebudayaan, bahkan sesuatu yang sudah benar-benar membudaya di tanah air, itu selalu dijelek-jelekkan dan menjadi kambing hitam. Yang perlu diperhatikan itu adalah pendidikan moralnya sebenarnya. Karena tidak ada profesi dukun itu buruk, tidak ada, dokter tidak ada, tabib juga tidak ada. Karena semuanya itu adalah para ahli. Begitupun juga profesi sebagai seorang guru. Itu tidak ada guru yang mengajarkan hal yang buruk di sekolahan, ataupun guru-guru ngaji yang mengajarkan keburukan di pesantren. Kalaupun ada yang namanya dukun cabul, itu bukan dukunnya, tapi oknumnya atau orangnya. Kalaupun ada guru yang cabul juga, itu juga oknumnya, bukan profesinya. Kalaupun seandainya ada dokter yang sengaja berbuat jahat pun, itu juga bukan dokternya, tapi oknumnya. Tentunya sahabat-sahabat juga pernah, bahkan mungkin ada yang sering mendengar berita-berita yang disebut dengan dukun cabul, yang disebut dengan dokter yang melakukan malpraktek, atau yang disebut dengan guru cabul juga. Itu hanyalah beberapa oknum. Tapi kenapa setiap ada berita-berita semacam itu yang selalu dipojokkan ahli-ahli spiritual, termasuk orang yang menyandang gelar sebagai dukun? Karena dukun ini adalah bahasa orang zaman dahulu, yaitu leluhur kita, yang sampai sekarang ini masih dipakai. Tapi begitu ada kalimat dukun suwu, ini sepertinya beberapa orang, bahkan banyak orang pikirannya itu negatif. Tapi giliran mendengar kata-kata ahli ruqyah, pikirannya selalu positif. Padahal dua-duanya ini sama-sama baiknya, sama-sama positifnya, selama tidak mendoakan hal-hal yang jelek. Nah, inilah yang saya prihatinkan. Kenapa yang asli dari tanah kelahiran kita sendiri, bumi kelahiran kita sendiri, yang asli dari Nusantara, ini kok sering diinjak-injak. Tapi yang dari luar negeri, itu selalu menjadi tolak ukur, bahkan menjadi acuan utama untuk kita agar mencontoh yang dari luar. Nah, ini kan sesuatu yang aneh sekali. Bahkan seakan-akan tidak sedikit orang yang alergi dengan bahasanya sendiri, bahasa pribumi. Ya seperti tadi contohnya, bahasa dukun selalu dijelek-jelekkan. Terus apalagi dukun suwu. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu sering mendengar, tidak hanya di dunia maya, tidak hanya di YouTube, tapi saya mendengar sering secara langsung. Katanya kalau ingin dibersihkan dirinya atau ingin dibersihkan tubuhnya dari energi-energi yang negatif, sebaiknya datang saja ke ustadz yang ahli ruqyah.
jangan datang ke dukun suwuk. Padahal ini kan sebenarnya ini kan hanya beda bahasa saja. Begitu teman-teman. Ustadz itu guru, sedangkan dukun suwuk sama ahli ruqyah itu sama, beda bahasa saja. Baik teman-teman, ini sepertinya sudah ngelantur terlalu jauh ya. Sebenarnya itu bukanlah pokok pembahasan saya di sini. Karena gimana ya? Terlalu kebangetan istilah orang Jawa mengatakan. Sehingga hati saya bergerak untuk agar kita semua ini bisa saling menghargai dan jangan sampai mudah terpengaruh budaya-budaya yang sekiranya merugikan kita sendiri. Begitu teman-teman. Silahkan kita mengikuti budaya luar, tapi ambil yang positif-positif saja. Untuk yang negatifnya kita buang. Kita harus pandai-pandai menyaringnya. Dan ini saya kembali membersihkan batu akik kesayangan saya. Sekali lagi ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak budaya teman-teman ya di Nusantara ini. Saya juga menyapa buat sahabat-sahabat atau buat sesepuh-sesepuh yang hobi atau menyukai tosan aji juga, itu juga termasuk budaya kita. Jangan sampai kebudayaan kita ini selalu dijelek-jelekkan sehingga dikit-dikit disebut itu sesat, dikit-dikit disebut itu bersekutu dengan setan. Sebenarnya yang bersekutu dengan setan itu bukan yang mencintai budaya atau bukan orang yang menguri-uri kebudayaan kita. Karena menurut saya budaya kita ini sangat menjunjung sekali yang namanya nilai-nilai moral di kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah keris, karena tadi saya menyinggung tentang keris sedikit ya. Katakanlah keris brojol gitu saja. Karena keris brojol ini adalah keris yang cukup dikenal sekali. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang, keris brojol ini cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia. Itu adalah sebuah makna atau sebuah harapan yang disimbolkan di sebelah keris brojol tadi. Kenapa disebut brojol? Diharapkan agar tujuan kita itu selalu cepat terkabul. Intinya begitu. Itu adalah pesan moral yang terdapat pada sebilah keris. Tapi tidak sedikit orang-orang yang ternyata itu banyak sekali yang mengkambing hitamkan keris. Padahal keris ini benda mati. Kalaupun mempunyai energi-energi tertentu, itu hanyalah sebuah doa dari seorang empu yang memang terekam di sebuah keris tersebut atau di sebilah keris tersebut. Saya sambil gosok-gosok aki ya. Biasa. Kalau hobi aki ya begini. Buat yang nggak hobi aki ya tidak apa-apa. Namanya selera orang kan berbeda-beda. Ada yang mencintai tosan aji, ada juga yang tidak suka dua-duanya. Tidak masalah, setidaknya jangan mencemari, jangan menginjak-injak. Saya ini termasuk orangnya agak kalem ya, tapi kalau sudah bergerak, ya mungkin hanya ada beberapa orang yang tahu tentang diri saya, luar dalam saya. Kalau saya sedang bergerak itu bagaimana? Baik, sekian dulu dari saya akhiri dulu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.